Saya Coki Sitohang, kepada seluruh pemuda akan diselenggarakan Kongres Perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perubahan, salam Indonesia lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera warganya, dan ya negaranya menjadi negara yang bisa dicontoh, insya Allah bersama Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Oke, kawan-kawan, teman-teman, sobat sewot semuanya dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan memberikan sehat akal, sehat badan, ya, jasmani dan rohani. Karena kalau hanya sehat badan, teman-teman, sementara akalnya dungu gitu kan, kalau pinjam istilah Bang Rocky Gerung gitu, maka ambruk. Ambruk. Jadi iman tanpa ilmu itu kayak orang buta gitu, dan sebaliknya ilmu tanpa iman juga sama, akan seperti orang buta. Sehat jasmani, gemoy secara fisik gitu kan, tetapi akalnya tidak gemoy, tidak mampu memberikan solusi bagi keruwetan bangsa dan negara ini, maka gemoy secara fisik tidak ada maknanya sama sekali. Maka besok insya Allah kita akan menyaksikan dan menyimak secara bersama-sama dan dengan seksama tentunya Kongres Pemuda Perubahan bersama calon presiden kesayangan kita, Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Nah, teman-teman, sobat sewot semuanya dimanapun Anda berada, mari kita sedikit lebih pelan, karena topik tentang pemuda ini agak sensitif, teman-teman. Pertama, udah terlanjur kejadian bahwa di antara kita yang muda-muda, rupanya ada yang mengaku muda, mengaku bersama milenial, tetapi dia tidak berdiri dengan kaki sendiri, melainkan ditopang, ya, ditopang oleh paman, ditopang oleh ayahnya gitu kan. Nah, pemuda yang bersandar kepada nasab, ya, kepada saya keturunan siapa, ayah saya seperti apa, ayah saya hebat, paman saya hebat, sehingga saya dibantu menjadi orang hebat. Maka pemuda seperti ini, kalau kata para ulama zaman dahulu gitu kan, ini pemuda yang nggak berkualitas, pemuda yang persis sama dengan gerbong kosong, kemana-mana gitu kan, kosong, gimana, nggak ada maknanya sama sekali. Nah, namun demikian, kita tidak bicara secara manusiawi, kita sama-sama Indonesia, anak bangsa, ya, sama-sama tanah air satu, bahasa yang satu. Namun demikian, kita harus berhati-hati membahas soal pemuda yang hari ini lebih kita kenal dengan istilah Gen Z, atau kita ungkapin dengan bahasa kata milenial gitu. Nah, kalian yang milenial, kalian yang akan menentukan arah bangsa ke depan. Setelah nanti ditata dengan rapi, konstitusinya dikuatkan, hukum menjadi adil, ya, oleh tentu Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, jika Allah mentakdirkan beliau berdua menjadi nomor wahid dan nomor sani, ya, nomor satu, nomor dua di Republik tercinta kita, Indonesia Raya. Nah, teman-teman, oke, kita coba. Ada yang nanya tadi kebetulan, ya, kawan-kawan, ada yang nanya apa namanya, soal pemuda nih, ya, karena kan pemuda itu adalah satu agent of change, ya. Pemuda adalah agen perubahan. Maka topik untuk Kongres Pemuda Perubahan besok nih, itu sangat pas gitu. Jadi pemuda itu memang harus identik dengan perubahan, merubah sikap yang awalnya misalnya ya pelanga-pelongo menjadi sikap yang lebih tegas, lebih brilian, cerdas, dan lain sebagainya. Maka kita yang pemuda gitu boleh bersandar kepada apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah gitu, bahwa syubbanul yaum rijalul luat. Pemuda hari ini adalah generasi penerus masa depan. Bukan berarti sama, bukan apa, pemuda semuanya, orang Indonesia semuanya pasti akan ada di masa depan. Yang hari ini lahir akan terus berlanjut di masa depan. Tetapi yang namanya pemuda, ya, pemuda dalam kategori calon pemimpin masa depan, itu berarti pemuda ini harus digembleng gitu, harus digembleng, dilatih, baik linguistik, baik sikap, moral, keilmuan, agamanya harus, imannya harus mantap gitu kan. Kalau jadi pemimpin imannya rapuh, ya aduh, ini nggak bisa membawa Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim gitu.
Nah, tetapi kalau kemudian kita sebagai pemuda dan masa depan kita akan kita perbaiki, maka dari sekarang sikap moral, intelektual, otak kita, kalau bahasa Bung Rocky Gerung, nggak boleh dungu gitu, nggak boleh kosong. Maka persiapkan diri kalian milenial untuk menatap masa depan yang bisa kalian ubah menjadi lebih cerah, bisa kalian modif menjadi lebih baik gitu kan. Maka dari sekarang yang Gen Z, yang milenial, kaum muda yang bersama Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin dan seluruh para santri tentunya yang muda-muda, untuk pemenangan Pilpres 2024 yang akan datang, tentu harapan yang paling harus kita kedepankan adalah bagaimana kita kelak di masa depan menjadi pemuda yang hari ini benar-benar digembleng bersama agen perubahan yang lain gitu. Nah, termasuk Mas Anies Rashid Baswedan ini perhatiannya kepada pemuda itu sangat luar biasa. Artinya Gen Z tidak boleh oleh Mas Anies itu dibiarkan begitu saja. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi mereka semuanya bisa satu bahasa, satu kata, satu nusa, satu bangsa. Artinya ukhuwah watoniyah itu bisa jadi kuat, ukhuwah islamiyahnya bisa lebih teguh gitu. Dengan pemuda ini bisa diarahkan ke jalan yang lebih bagus, lebih baik, brilian, dan tentu konsep bernegara yang ditata dengan seorang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tidak akan membiarkan rakyatnya linglung, dungu gitu kan. Tidak akan membiarkan masyarakatnya, masyarakat mudanya gitu kan, milenialnya, Gen Z-nya itu berlarut-larut dalam kebodohan, kegemoyan secara fisik, tetapi tidak gemoy secara intelektualitas. Nah, kalau saya boleh contohkan ya seperti misalnya capres kita lah, udah jelas gitu kan. Bahasa Inggrisnya gemoy luar biasa. Selain gemesin, tapi mahir dan profesional dalam bertata bahasa, dalam bahasa Inggris gitu. Kemudian beliau juga gemoy dalam pemikiran. Mas Anies Baswedan itu punya ribuan ide untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik, sejahtera warganya, hukumnya berkeadilan, tidak pandang bulu, dan Mas Anies itu tidak bisa diuangkan. Itu baru gemoy, bro. Gitu. Kalau gemoy seperti gemoy fisik kayak saya mah, aduh, ya lucu-lucu doang, itu lucu-lucuan. Akhirnya bangsa ini akan menjadi bangsa amplop, kalau istilahnya Kiai Haji Mustafa Bisri gitu. Negara ini menjadi negara amplop gitu. Jadi apa-apa pakai amplop. Mau lulus akademi militer misalnya amplop, mau lulus akademi kepolisian misalnya amplop, mau lulus jurusan kedokteran spesialis apa gitu kan amplop lagi. Nah, di negara amplop yang hari ini sejak lama sampai hari ini masih terus berlaku, mari kita pastikan itu tidak lagi menjadi menjadi tradisi yang ternyata diam-diam banyak gitu. Nah, kenapa? Bukan karena dungu bangsa ini, tetapi para pejabat negara itu tidak dikasih aturan yang jelas oleh konstitusi kita. Memang bukan nggak ada sih, kayaknya ada, kayak gratifikasi segala macam. Cuman memang keimanan bangsa Indonesia, kalau pinjem istilah siapa Gus Baha gitu. Kalau sholat menjadi tolak ukur berbangsa dan bernegara, maka kemaslahatan bangsa, kemaslahatan negara, harapan untuk meraih baldatun thayyibatun rabbun ghafur gitu, itu sangat mudah dicapai gitu. Kalau ukuran barometer solahud daulah gitu, solahuddin wa solahud daulah, dan syu'ubiyah, bangsa, negara, kalau pengen baik kemudian barometernya adalah sholat, itu sangat luar biasa. Nah, makanya iman, ketakwaan, prinsip moral, kemudian ilmu-ilmu pengetahuan syariah, itu menjadi penentu bagaimana kepemimpinan 5 tahun yang akan datang akan sukses di rel yang terbaik, kemudian nanti akan berlabuh di 2029 yang akan datang, berlabuh dengan selamat. Kawan-kawan semuanya Gen Z dan milenial dimanapun Anda berada, saya juga akan mengutip nanti kaitannya dengan acara besok ya, bahwa acara besok adalah Kongres Pemuda Perubahan bersama Mas Anies Rashid Baswedan dan seluruh komponen anak muda, ketua-ketua UKP yang akan hadir besok tentunya di Jakarta ya. Semoga besok ada poin-poin penting yang
yang dihasilkan dalam Kongres Pemuda Perubahan tidak hanya bersender kepada tagline yang sangat luar biasa, disatukan misalnya Indonesia bersatu segala macam, pemuda bersatu segala macam, tetapi nanti kita harapkan besok berkumpulnya cendikiawan muda lah ya, mereka-mereka yang memiliki tafaqquh fiddin juga harus terlibat besok, mereka yang fakih, mereka yang ngerti soal bagaimana pemuda ini menjadi pemuda yang bermoral tinggi. Karena saya ingat sama sebuah ungkapan lah ulama ya, bahwa fa in humu dhahabu dhahabat ahlaquhum dhahabu gitu, bahwa fa in humu dhahabu ahlaquhum dhahabu, kalau moralitas bangsa itu sudah down, sudah hancur, sudah runtuh, maka bangsa ini akan hancur juga runtuh gitu. Tapi kalau moralitas bangsa, dekadensi moral itu bisa diminimalisir, bisa terus kita upayakan, kalau habis nggak mungkin. Artinya secara mayoriti moralitas bangsa ini membaik gitu, maka Indonesia dengan ragam budaya dan segala macamnya, ragam bahasa, ini akan menjadi bangsa yang unggul dengan moral yang tinggi. Tapi kalau wa innahum dhahabat ahlaquhum dhahabu, tapi kalau akhlak moralitas sudah hancur, rusak generasi bangsa ini, maka rusaklah bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, penegak hukum ya, menteri-menteri yang hari ini sedang kita tahulah ya, ada yang diseret, disorot gitu, kerjaannya begitu. Mereka itu saya pikir kalau ilmu pengetahuan tahu, pasti paham, bukan dungu, mereka adalah yang pinter, yang cerdas. Tetapi sekali lagi moral agama mereka tuh tipis gitu, nggak ingat sama Allah ketika mau melakukan tindakan korupsi gitu. Kalau hati kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka setiap gerak tangan nih nggak bakalan sembarangan. Karena ingat misalnya setiap 5 kali dalam sehari kita, telunjuk kita ini dijadikan saksi ya, dijadikan saksi, yang muda yang tua semuanya bangsa Indonesia yang muslim gitu khususnya, tangan ini bertasyahud gitu, menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini dijadikan saksi, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Tetapi dengan tangan ini juga kemudian tanda tangan itu disalahgunakan. Nah, kaum muda milenial yang hari ini sedang mengawal Mas Anies Rashid Baswedan untuk menjadi presiden di 2024, diharapkan besok pada Kongres Pemuda Perubahan ya, ini bisa menyepakati atau hasil musyawarahnya nanti bisa disampaikan poin-poinnya, sehingga nanti pemuda Gen Z dan milenial di Indonesia itu tidak lagi latah terhadap tren seperti gemoy yang hari ini lagi tren gitu. Maka saya pinjam istilahnya saja, gemoy boleh asal gemoy pikirannya, gemoy kecerdasannya, gemoy intelektualitasnya. Kalau gemoy sekedar gemoy tubuhnya saja, nggak berisi, nggak ada manfaatnya sama sekali. Maka khairun nas am'ahum linnas, yang dimaksud dengan manusia cerdas adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Tentunya memerlukan kegemoyan akal pikiran, kecerdasan yang gemoy, intelektualitas yang gemoy juga kan. Itulah teman-teman milenial dan pemuda. Sampai batuk-batuk ini udah 13 menit aja ya. Oke, kita sekali lagi saya ingin mengutip salah satu juga soal artis-artis di Indonesia yang hari ini saya pikir mereka cerdas-cerdas. Mereka selama ini udah banyak sekali memproduksi karya-karya yang luar biasa ya, baik dunia film, di sektor kebudayaan juga para artis kita sangat luar biasa karyanya. Tetapi hari ini mereka insya Allah semuanya akan amin pada waktunya, meskipun barangkali memang ada artis-artis yang hari ini dengan ya ikut si P misalnya atau si G gitu, timnya mereka gitu. Tapi insya Allah
meskipun mereka ada di tim G ya sama P gitu, tetapi insya Allah mereka akan amin semuanya pada waktunya, tentu di 14 Februari tahun 2024 yang datang. Nah, Agent of Change, pemuda adalah agen perubahan. Kalau pemuda tidak suka dengan perubahan, maka bukanlah pemuda yang sesungguhnya. Kemudian pemuda yang tidak bisa menciptakan perubahan, baik perubahan sikap moral, baik perubahan dari yang terbelakang menjadi lebih maju di bangsa ini, soal bangsa, negara dan kepemimpinan ini, maka pemuda itu apalah gunanya gitu kan. Nah, ingat sama sebuah hadis gitu, kita memang diperintahkan oleh Rasulullah gitu, syababakah qabla haramikah, jagalah waktu mudamu ya, dengan mengisi otak ini dengan intelektualitas, dengan ragam pengalaman, dengan ragam ilmu pengetahuan, dengan keahlian masing-masing gitu kan, agar nanti di masa depan ketika dikasih amanah untuk memimpin itu bisa dengan memimpin dengan tanggung jawab yang amanah, jujur, kemudian berintegritas dan tidak mudah diuangkan seperti Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, teman-teman semuanya, Agent of Change. Kemudian yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa Kongres Pemuda Perubahan besok semoga bisa mengusung agenda Agent of Social Control. Artinya pemuda adalah mereka ya agen kontrol sosial, baik sosial politik, sosial pendidikan, sosial agama, dan seluruh poin-poin sosial di negara kita gitu. Harus pemuda yang mengontrol, kalau enggak yang muda-muda. Karena yang udah usia agak dewasa, agak tua tuh mereka ngontrol isi dompet gitu. Mereka lebih banyak mengontrol keluarganya, mereka lebih banyak mengontrol isi dompet, tas dan lain sebagainya. Mereka lebih mengontrol kerjaan kantor dan lain sebagainya. Tapi kalau pemuda Gen Z yang hari ini kebetulan besok juga akan berkumpul di acara Kongres Pemuda Perubahan, mereka harus bisa menjadi agen kontrol sosial, agent of social control. Jadi sosial kita harus bisa dikontrol oleh pemuda, karena pemuda yang punya kekuatan gitu. Kepemudaan adalah kekuatan. Kalau nggak percaya kita cek lagi bahasa Bung Karno gitu. Berikan saya 10 pemuda, saya akan guncangkan dunia. Bukan minta yang tua-tua 50 orang, bukan. 10 pemuda saja cukup gitu. Kalau Indonesia dan Asia ini insya Allah cukup Mas Anies Rashid Baswedan satu pemimpin saja. Insya Allah Indonesia ini akan menjadi, tidak usah diomongin tentang macan Asia. Nanti 2 tahun 3 tahun kalau Mas Anies yang jadi presiden, insya Allah lambat laun Indonesia ini suara macannya akan kedengeran se-Asia. Setelah itu 4 tahun kemudian suara macan Indonesia ini akan kedengeran seluruh dunia insya Allah. Karena ya kita tahu sendirilah kualitas beliau, kita tahu sendirilah track record beliau. Maka Gen Z ya, teman-teman pemuda, Anda, kita semuanya yang Gen Z dan milenial adalah agent of social control, agen sosial kontrol sosial. Kita lihat pendidikan kalau nggak baik kita kontrol, kita suarakan, kita aspirasikan di kementerian-kementerian terkait, di dinas-dinas terkait, di kabupaten, di provinsi dan lain sebagainya. Karena suara pemuda ini yang akan, ya macannya Indonesia kan pemuda lah kalau gitu. Kalau Indonesia ingin jadi macan, ya Anies Baswedan harus menang 1 putaran insya Allah ya. Oke teman-teman, sangat amburadul dan kemana-mana pembahasannya, tetapi semoga bermanfaat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan dari bentuk ragam kecurangan-kecurangan. Nanti kalau misalnya ada niatan yang curang-curang gitu, semoga Allah segera hentikan ya dengan mudah tanpa ada korban kekerasan, karena pemilu kita harus menjadi pemilu yang riang gembira dan jurdil ya. Oke teman-teman, kawan-kawan, sobat sewot dimanapun Anda berada, salam perubahan, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad.